Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik. Shalom, Kak. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, kita bertemu kembali untuk memuji Tuhan. Nah, kakak harap semuanya baik-baik dalam keadaan sehat. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulai ibadah, kita perlu memanaskan dulu semua otot-otot tulang tubuh kita yang sudah kaku selama 1 minggu. Nah, untuk lagu pemanasannya kita angkat pujian Everybody Everywhere. Ya, semuanya bangkit berdiri ya. From the top of my head, way down to my nose, I can feel your side. I want to jump in all my mind. From the top of my head, way down to my nose, I can feel your side. I want to dance in all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. On my head, way down to my nose, I can give it all. I want to jump in all my mind. From the top of my head, way down to my nose, I can give it all. I want to dance in all my mind. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say, Jesus, Jesus, Jesus is alive. Kita akan memulai ibadah kita. Tetapi sebelum kita memulai ibadah, kita satukan hati kita. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kebesaran-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami di sepanjang minggu ini Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami kembali datang kepada Bapa untuk menaikkan segala pujian bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau hadir Bapa di tengah-tengah kami pada saat ini Bapa. Engkau penuhi hati kami Bapa, sehingga kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus,
kami mau beribadah Bapa. Berkati ibadah kami ini Bapa, dari awal pertengahan sampai berakhirnya ibadah ini Bapa. Biarlah kemuliaan nama-Mu ditinggikan. Berkati adik-adik kami sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Amin. Ya, kita angkat pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Ya, semuanya kita boleh berdiri ya. Bangkit serukan nama Yesus, Yesus, ayo maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri sebentar, nyalakan diri budayanya, dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, bangkit serukan nama Yesus, Yesus, mari maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat diri sebentar, nyalakan diri budayanya, dengan kuasa namanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dengan menghayati firman-Mu. Sama-sama kita ucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Titah Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini adalah titah yang kelima. Adik-adik sekolah minggu, apakah kalian sudah menghafal titah yang kelima? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sama-sama kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami
Kita bernyanyi. Kita akan mengakui dosa-dosa kita sepanjang minggu ini. Tentu sekali sepanjang minggu ini kita melakukan banyak dosa. Nah, kita mau serahkan hati kita. Kita akui segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik kepada Tuhan. Nah, sebelum kita mengakui dosa kita angkat pujian You Raise Me Up. Adik-adik sekolah minggu, kalian pasti banyak melakukan kesalahan dan dosa sepanjang minggu ini. Coba ingat-ingat dulu, dosa apa yang kamu lakukan? Melawan orang tua, bertengkar dengan kakak dan adiknya, bertengkar dengan teman ketika bermain, berbohong, mencuri, mengambil yang bukan punyanya, dan banyak lagi. Nah, sekarang kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mau kan dosanya diampuni Tuhan? Iya, yang mau dosanya diampuni Tuhan, sekarang lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu datang di hadapan-Mu, berdoa, memohon ampun akan kesalahan kami, atas dosa yang kami perbuat sepanjang minggu ini, baik yang kami sengaja dan yang tidak kami sengaja, baik kepada orang tua kami, terhadap kakak dan adik kami di rumah, dan juga terhadap teman-teman kami ketika kami bermain. Kami mohon kiranya Tuhan mengampuninya, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Sama-sama kita ucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita bernyanyi.
Ya, kita akan mendengarkan epistel. Sebelum kita mendengarkan epistel, kita akan pujian ibadah Tuhan dunia. Ya, semangat adik-adik ya. Epistel kita minggu ini tertulis dalam Amsal 4 ayat 18. Adik-adik sekolah minggu, apakah sudah menghafal epistel kita minggu ini? Mari kita sama-sama mengucapkannya. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Ya, kita akan mengakui iman percaya kita kepada Tuhan. Sebelum mengakui iman percaya kita kepada Tuhan, kita angkat pujian Polanda dan kita. Semuanya berdiri ya. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja
gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta sekolah minggu. Kita akan mendengarkan warta sekolah minggu kita. Buat adik-adik boleh diambil pena sama bukunya dulu ya supaya nanti nggak lupa. Oke, warta kita yang pertama. Kita masih tetap ibadah di rumah dan adik-adik diharapkan tetap menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker dan tetap menjaga jarak, social distancing. Yang kedua, ayat hafalan untuk minggu depan kita ambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Yang ketiga, adik-adik sekolah minggu kita tetap menilai ayat hafalan atau epistel. Jadi adik-adik sekolah minggu tetap mengirimkan video menyebutkan ayat hafalannya kepada Amang Pendeta atau kepada Inam Bible Group. Sebelum kita mengirimkan videonya, kita menyebutkan ayat hafalannya, kita sebutkan dulu namanya, marganya, orang dan nama weeknya. Yang keempat, pengiriman video ayat hafalan yang terambil dari Amsal 4 ayat 18 diterima paling lambat hari ini. Jadi kalau adik-adiknya kirim besok itu tidak ditanyakan lagi, tapi tetap dicatat kakaknya di buku kakak-kakak GSM-nya. Yang kelima, persembahan adik-adik sekolah minggu boleh dititipkan kepada papa dan mama supaya diserahkan ke gereja. Nanti persembahannya dititipin sama mama sama papanya ya. Yang keenam, pembagian hadiah pertandingan dalam rangka perayaan Paskah akan diserahkan minggu depan. Tetapi nanti kakak-kakak GSM-nya kirim hadiahnya dari Sintua Week-nya masing-masing. Sekian warta kita dalam minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Jesus is the light. I'm gonna let him shine, let him shine, let him shine, let him shine. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around and I'll jump off the ground and shout, shout. I will stomp my feet and I will clap my hands and shout, shout. I will run around, I'll jump off the ground and shout, shout. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan Alkitabnya, persiapkan hatinya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian Gohi ya Tuhan. Tuhan,
kepada kami hari ini, kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan melalui ibadah online kami saat ini. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, satukan hati pikiran kami. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Semua sehat? Puji Tuhan. Nah, sekarang mari kita buka Alkitab kita yang menjadi renungan kita pada hari ini, tertulis dalam Amsal pasal 4. Amsal 4 ayat 10 sampai ayat 20. Sudah dapat? Mari kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak yang Tuhan cintai, perlukah nasihat dalam hidup manusia? Perlukah? Sangat perlu. Semua manusia memerlukan atau butuh dinasihati. Jika seseorang melakukan kesalahan, kita nasihati dia dengan tujuan supaya dia bisa lebih baik lagi, ya kan? Jika seseorang yang nakal atau ada anak sekolah minggu yang nakal, didatang guru sekolah minggunya, dinasehati supaya dia mengurangi kejahatannya, kenakalannya. Betul? Betul. Nah, jadi nasihat itu sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Nah, tadi dalam renungan kita, dalam nas kita pada hari ini, dalam ayat 10 dikatakan bahwa selaku seorang anak harus mendengarkan dan menerima perkataan atau didikan seorang ayah. Nah, seorang anak harus menerima atau mendengarkan didikan nasihat seorang ayah, nasihat orang tua. Artinya seorang anak diperintahkan bukan hanya untuk mendengar, tetapi juga melakukan. Melakukan apa? Apa
apa yang diperintahkan orang tua kita, apa yang disuruh orang tua kita, jangan hanya didengar tetapi lakukanlah. Mau? Itu nasihat Tuhan Yesus, itu ajaran Tuhan Yesus kepada kita dalam renungan kita hari ini. Dalam Matius 6, Tuhan Yesus juga sudah mengajarkan bahwa apa yang kita harus lakukan sudah diajarkan Tuhan Yesus, yaitu melakukan apa yang kita dengar. Bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan anak-anak sekolah minggu Marturia ya? Apakah kita sudah mau mendengarkan atau mau melakukan, atau apakah hanya mendengar tidak melakukan, atau sempurna mendengar dan dilakukan? Nah, melalui renungan kita hari ini, apa yang harus kita dengarkan ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama adalah hiduplah menurut jalan orang benar. Apa? Hiduplah menurut jalan orang benar. Orang benar ialah orang yang berpegang pada didikan, tidak melepaskan, dan selalu memelihara didikan tersebut. Kenapa kita bersekolah? Karena kita butuh didikan, kita butuh ilmu. Supaya bagaimana? Supaya kehidupan kita ke depannya lebih baik lagi. Itu salah satu contoh kita membutuhkan didikan tersebut. Karena salah satu syarat untuk memperoleh keberhasilan adalah didikan. Ya, ingat ya, salah satu syarat untuk memperoleh keberhasilan adalah didikan. Ya, jadi berpeganglah kepada didikan. Jangan melepaskan didikan tersebut, tetapi lakukan. Ya, pelihara. Ya, pelihara didikan yang sudah kamu terima, baik dari orang tuamu, baik dari kakak abangmu, baik dari guru sekolah minggumu, bahkan didikan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan lagi ya? Tidak hidup menurut jalan orang fasik. Apa orang fasik? Orang jahat. Ya, jangan menuruti jalan orang fasik, orang jahat. Jangan ya. Dalam ayat 14 memberikan larangan agar tidak berjalan di jalan orang fasik, di jalan orang yang jahat. Ya, penting nasihat seorang ayah agar anaknya jangan berbuat jahat. Jadi orang tua kita itu selalu mengajarkan, selalu menasihatkan kita hal-hal yang baik. Jadi didengarkan. Kalau mama papanya menasehati kita, jangan sakit hati ya, jangan. Tetapi didengar dan lakukanlah. Jangan kita hidup menurut jalan orang fasik. Paulus juga mengingatkan kita supaya kita hidup dalam apa? Kebenaran. Ya. Paulus juga tidak hanya Daud dalam Amsal ini, tidak hanya Tuhan Yesus, bahkan Paulus juga. Berarti semua mengajarkan supaya kita hidup dalam jalan kebenaran. Nah, bagaimana rupanya perbandingan orang yang benar menuruti jalan orang benar atau orang yang jahat ya? Di dalam ayat 18 atau ayat hafalan kita hari ini, Tuhan katakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, ya kan? Cahaya fajar yang kian bertambah terang
sampai Rembang tengah hari. Tetapi jalan orang fasik itu seperti kegelapan, karena kegelapan itu membuat kaki kita tersandung, ya. Jadi maulah seperti terang yang semakin lama semakin memancarkan cahaya yang cemerlang. Itu yang Tuhan ingatkan kepada kita semua anak-anak sekolah minggu. Jadi sebagai seorang anak kita harus mendengar dan menerima didikan yang diberikan, karena itu menuntun hidup kita ke jalan yang benar, tidak menuruti jalan orang yang fasik. Tadi dikatakan, hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Artinya, siapa yang menerima, yang mendengarkan didikan Tuhan, didikan orang tuanya, usianya tambah banyak. Mau? Iya, pasti kita mau. Untuk itu dikatakan juga, taatilah dan lakukanlah firman Tuhan yang menjadi sumber dari segala sumber hikmat, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini, supaya kami Tuhan mampu berjalan di jalan yang benar dan menjauhi kehidupan kami untuk berjalan menuruti jalan orang fasik, orang jahat, tetapi kami selalu setia mengikuti jalan kebenaran, karena firman-Mu lah Tuhan yang memampukan kami melakukan segala aktivitas kami dalam dunia ini. Berkati anak-anak-Mu sekolah minggu di masa pembelajaran mereka, di masa ibadah mereka secara online di rumah. Berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, berikan perpanjangan umur. Jika ada anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam satu minggu ini, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan sukacita dalam kehidupannya. Engkau berkati juga orang tua kami, bahkan semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kelemahan kami. Amin. Ya, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kakak harap adik-adiknya semuanya angkat tangannya ke atas, angkat persembahannya. Kita katakan, ya Tuhan, terimalah persembahanku yang kecil ini. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian jangan lelah. Yang mengajarkan
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus Praise memberkati. the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, praise the Lord, hallelujah. Singing glory, hallelujah. Sekarang Bapak Ibu sendiri sambil lambaikan tanganmu katakan, Singing